Pernah nggak ngerasa akhir-akhir ini gampang lupa? Masuk ruangan lupa mau ngapain. Buka HP cuma sebentar, tahu-tahu 30 menit hilang. Dan pas mau mikir serius, otak rasanya capek duluan. Masalahnya bukan kamu makin bodoh. Dan ini juga bukan soal umur. Ada sesuatu yang sedang diam-diam terjadi di otak banyak orang, tanpa mereka sadari. Di video ini, aku akan jelasin kenapa otak bisa benar-benar menyusut secara fisik, satu kebiasaan modern yang jadi penyebab utamanya, dan yang paling penting, cara sederhana untuk menghentikannya dan mulai membangun ulang otak, tanpa alat ribet, tanpa teori berat. Pertama, kita bahas dulu ancaman tak terlihat ini. Lalu kita bongkar kebiasaan fatalnya. Dan di akhir, aku kasih satu strategi praktis yang bisa kamu pakai mulai hari ini supaya nggak gampang lupa lagi. Coba bayangin, otak seperti otot. Kalau otot jarang dipakai, apa yang terjadi? Ia mengecil, melemah, dan kehilangan daya tahan. Hal yang sama secara ilmiah juga terjadi pada otak. Penelitian modern menunjukkan bahwa otak manusia bisa mengalami atrofi, penyusutan volume, bukan hanya karena usia, tapi karena cara hidup. Yang bikin ngeri, proses ini pelan, sunyi, dan nyaris tanpa rasa sakit. Makanya banyak orang merasa fokus makin pendek, ingatan jangka pendek bocor, berpikir terasa berat padahal tugasnya sederhana. Bukan karena otaknya rusak mendadak, tapi karena struktur sarafnya jarang dipakai penuh. Otak kita punya area bernama prefrontal cortex, pusat fokus, perencanaan, dan ingatan kerja. Area ini sangat sensitif terhadap gangguan terus-menerus, kurangnya jeda berpikir. Masalahnya, gaya hidup modern membuat otak selalu aktif, tapi jarang bekerja secara mendalam, seperti mesin yang hidup terus, tapi cuma idle. Dan saat otak terlalu sering berada di mode dangkal, jalur saraf yang bertanggung jawab atas fokus panjang, pemikiran mendalam, dan ingatan kuat, perlahan melemah karena jarang dipakai. Di titik ini, otak bukan kelelahan, ia kehilangan bentuknya. Tapi pertanyaannya, kebiasaan apa yang paling bertanggung jawab atas semua ini? Kebiasaan itu bukan sekedar main HP. Yang menghancurkan otak adalah kebiasaan berpindah perhatian terlalu cepat dan terlalu sering. Scrolling sebentar, pindah aplikasi. Baca setengah, loncat video. Lihat notifikasi, balik lagi, tapi lupa tadi ngapain. Secara biologis, setiap kali kamu pindah fokus, otak melepaskan sedikit dopamin. Ini bikin terasa enak, tapi ada efek samping besar. Otak jadi terbiasa dengan rangsangan cepat, durasi perhatian pendek, dan hadiah instan. Akibatnya, jalur saraf untuk fokus panjang dan ingatan kuat tidak diperkuat. Bayangin jalur saraf seperti jalan setapak di hutan. Yang sering dilewati, makin lebar. Yang jarang dilewati, tertutup semak. Kebiasaan lompat-lompat perhatian membuat otak tidak pernah melewati jalur fokus panjang. Itulah sebabnya, susah baca lama. Itulah sebabnya, susah mikir tanpa HP, dan mudah lupa meski baru dengar. Bukan karena otak lemah, tapi karena dilatih ke arah yang salah. Kabar baiknya, kalau kebiasaan ini bisa membentuk otak, maka kebiasaan yang tepat juga bisa membangun ulang otak. Dan disinilah titik baliknya. Otak punya satu kemampuan luar biasa, neuroplastisitas. Artinya, otak bisa berubah bentuk berdasarkan apa yang sering kamu lakukan. Kuncinya bukan berhenti dari dunia modern, tapi memberi otak latihan fokus yang cukup dalam dan konsisten. Aku kasih satu strategi inti yang sederhana tapi efektif. Latihan 1 fokus 5 menit. Caranya, pilih satu aktivitas ringan tapi butuh perhatian. Misalnya, membaca 1 halaman, menulis 5-6 kalimat, atau mendengarkan 1 audio tanpa distraksi. Set timer 5 menit saja. Selama 5 menit, tidak pindah aplikasi, tidak cek notifikasi, tidak multitasking. Kalau pikiran kabur, tarik kembali dengan lembut, tanpa marah ke diri sendiri. Kenapa ini bekerja? 5 menit cukup untuk mengaktifkan jalur fokus, tidak terasa berat, jadi konsisten. Dan cukup sering untuk mengaktifkan jalur fokus.
Lakukan 1-2 kali sehari dan dalam beberapa minggu, fokus lebih stabil, ingatan membaik, dan otak terasa lebih hadir. Untuk membantu nggak gampang lupa, tambahkan 1 kebiasaan kecil. Tutup aktivitas dengan ringkasan 1 kalimat. Setelah selesai, ucapkan atau tulis, intinya barusan aku belajar atau lakukan adalah, ini memaksa otak mengunci informasi ke memori jangka panjang. Otakmu bukan rusak. Ia hanya dibentuk oleh kebiasaan yang salah. Dan kabar terbaiknya, kalau otak bisa menyusut karena kebiasaan, ia juga bisa tumbuh kembali dengan latihan yang tepat. Mulai hari ini, bukan dengan disiplin keras, tapi dengan latihan fokus kecil yang konsisten. Kalau video ini ngebantu kamu, klik like supaya algoritma bantu sebarkan. Tulis di komentar 5 menit kalau kamu mau mulai latih otakmu hari ini. Dan subscribe kalau kamu ingin konten otak yang praktis, bukan teori ribet. Karena menjaga otak itu bukan soal pintar, tapi soal bertahan dan berkembang di zaman ini.